يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini, hari yang penuh berkah, hari yang sangat istimewa, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat yang begitu besar kepada kita semua, sehingga pada hari yang mulia ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, yang insyaallah berkumpul bersama orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada sang baginda kita, sang uswah kita, sang panutan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para keluarganya dan para sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya yang setia hingga yaumil akhir. Tidak henti-hentinya khatib selalu mengingatkan kepada seluruh jamaah, khususnya kepada diri khatib sendiri. Marilah kita tingkatkan rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni kita senantiasa melakukan, mengerjakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan kita senantiasa menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan nilai takwalah manusia nanti yang akan menjadi pembeda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Inna akramakum, sesungguhnya orang-orang yang paling mulia, indallah, di sisi Allah, atqakum, adalah orang-orang yang bertakwa. Dan sebaik-baik bekal adalah dengan bertakwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Wa tazawwadu, dan bawalah bekal. Fa inna khairaz zadi taqwa, sesungguhnya yang paling baik bekal adalah dengan berbekal takwa. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini Allah telah memberikan banyak nikmat kepada kita semua, berupa nikmat sehat, berupa nikmat sempat, dan nikmat yang paling agung adalah nikmat iman dan Islam yang masih melekat kepada diri kita sampai hari ini. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, karena nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita selama hidup di dunia, nantinya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an arba'i, an umrihi fima aqnahu, wa an jasadihi fima ablahu, wa an ilmihi mata amila fihi, wa an malihi min aina kasaba wa ma anfaqahu." Yang artinya, tidaklah beranjak kedua kakinya seorang hamba nantinya di hari kiamat kecuali hamba itu ditanya mengenai 4 hal. Yang pertama, hamba ditanya mengenai umurnya, selama hidupnya umurnya telah digunakan untuk apa saja. Dan yang kedua, nanti hamba akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan ditanya mengenai jasadnya. Jasadnya sudah dipergunakan untuk apa saja selama hidup di dunia. Dan yang ketiga, nantinya ditanya mengenai ilmunya. Apakah selama hidup di dunia sudah mempelajari ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala ataupun sebaliknya. Dan yang keempat, nantinya akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala mengenai hartanya. Harta yang telah dikumpulkan ketika berada di dunia, apakah didapat dengan cara yang halal ataupun didapat dengan cara yang haram. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, yang pertama, hamba akan ditanya di hari kiamat nanti mengenai umurnya.
Semenjak umur kita menginjak usia balik, apa yang telah kita percaya, apa yang telah kita gunakan, apa yang telah kita lakukan di dunia ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita selama hidup di dunia, umur kita gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita merasa bahagia dan senang. Dan juga sebaliknya, ketika umur kita gunakan hanya untuk bertentangan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita menjadi orang-orang yang sangat merugi. Hadirin jamaah salat Jumat rahimahumullah. Dan yang kedua nantinya yang akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala mengenai jasad kita, mengenai anggota badan kita. Anggota badan kita selama hidup di dunia sudah kita pergunakan untuk apa saja? Apakah anggota badan kita selama hidup di dunia kita gunakan hanya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita gunakan untuk pergi ke kebaikan-kebaikan, ataupun sebaliknya, anggota badan kita selama hidup di dunia kita gunakan dengan hal-hal keburukan, kita gunakan dengan cara-cara yang bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita gunakan dengan cara yang baik, nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita menjadi orang yang sangat bahagia. Dan sebaliknya juga, ketika anggota badan kita gunakan dengan cara yang buruk, kita gunakan dengan hal-hal keburukan, kita menjadi orang-orang yang sangat binasa dan juga menjadi orang-orang yang sangat buntung. Hadirin jamaah salat Jumat rahimahumullah. Dan yang ketiga nanti yang akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ditanya mengenai ilmu kita. Selama hidup di dunia, apakah kita sudah mempelajari ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita tidak belajar sama sekali? Dan ketika kita sudah mempelajari ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala, apakah kita gunakan, kita amalkan ilmu-ilmu yang telah kita ketahui? Karena diriwayatkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wailul liman la ya'lam wa wailul liman 'alima thumma la ya'lam, yang artinya sangat celaka orang yang tidak mempelajari ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala, dan juga lebih sangat celaka orang yang mempelajari ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak diamalkan selama hidupnya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dan yang keempat nantinya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai hartanya. Apakah selama hidup di dunia kita sudah mengumpulkan dengan cara yang halal, ataupun kita mengumpulkan dengan cara yang haram? Ketika kita sudah mengumpulkan dengan cara yang halal dan membelanjakan untuk hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hamba itu menjadi hamba yang sangat beruntung. Tetapi ketika kita amalkan, kita gunakan hartanya dengan cara yang haram, maka nantinya hamba itu akan menjadi hamba yang sangat celaka. Dan ada juga hamba yang memperoleh menggunakan dengan cara yang haram dan mendapatkan melalui jalan yang haram, maka hamba itu juga sangat menjadi hamba yang celaka. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, ketika kita diberikan akal yang sehat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita gunakan dengan cara-cara yang baik. Kita gunakan jasad kita untuk kebaikan-kebaikan. Kita gunakan jasad kita untuk mendatangi majlis taklim, mendatangi hal-hal yang menjadikan kita menjadi lebih baik. Dan ketika kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jadikan untuk memperbanyak menuntut ilmu, sehingga amalan kita menjadi bertambah, amalan kita menjadi lebih baik. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita,
Dengan diberikan harta yang banyak, maka kita gunakan untuk membelanjakan untuk hal-hal yang kebaikan. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa kita menggunakan untuk hal-hal kebaikan. Kita gunakan untuk kejalan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hadana subul salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim dzul jalali wal ikram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warḍa 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Palestin wa thabbit imanahum ala qulubihim. Allahumma ahlik al-kafarata wal-mushrikin. Allahumma ansur ala al-mujahidin a'da'a ad-din برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر. لكن الصلاة